Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Proses perkara atas dugaan hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Redep Berau terima suap masih berlanjut. Merasa terganggu oleh tempat pembuangan sampah sementara, sejumlah emak-emak di Samarinda berdemonstrasi. Berbagai persiapan dilakukan oleh Kelenteng di Balikpapan jelang perayaan Imlek 2025. Jalan menuju permukiman warga di kawasan Solong Durian RT 31 Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang tak bisa dilintasi kendaraan. Ini akibat ruas jalan yang tertutup material longsor. Pihak BPBD menyebut longsor tersebut terjadi akibat bukit di sekitar jalan tak kuat menahan guyuran hujan yang terjadi dalam waktu beberapa hari terakhir. Dampak dari longsornya perbukitan tersebut, warga menjadi kesulitan saat akan melintas. Penyegelan proyek perumahan Green Valley 2 di Gunung Guntur, Balikpapan Tengah dilakukan oleh Satpol PP. Proyek tersebut disegel atau diberhentikan sementara lantaran belum melengkapi kewajiban perizinan yang diperlukan. Pemkot meminta manajemen Green Valley 2 segera melengkapi perizinan yang diperlukan, termasuk analisis dampak lingkungan atau AMDAL-nya. Razia knalpot bising di Balikpapan semakin masif. Meski begitu masih banyak pengguna kendaraan terutama roda 2 yang terjaring razia. Bahkan demi bisa menghindari polisi yang melakukan razia, para pemotor berknalpot bising ini nekat menerobos barisan petugas hingga nyaris menabrak petugas. Polisi memastikan razia ini akan terus dilakukan hingga pengguna knalpot bising di wilayah Balikpapan tidak lagi ditemukan. Seorang asisten rumah tangga di Tarakan, Kalimantan Utara nekat mencuri uang milik majikannya hingga ratusan juta rupiah. Ulah pelaku terungkap setelah sang majikan memeriksa rekaman kamera pengintai di rumahnya. Dari rekaman tersebut, pelaku beraksi seorang diri nekat mengambil uang milik majikannya yang tersimpan dalam laci lemari. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman paling lama 5 tahun. Tim SAR Brimob Polda Kaltim mendatangi salah satu rumah warga di kawasan Baru Ilir RT 54 Jalan Dahor, Balikpapan Barat. Ini dilakukan menyusul kabar longsor di rumah tersebut hingga menyebabkan bagian dapurnya rusak. Kondisi tersebut menyebabkan pemilik rumah cemas dan resah. Mereka khawatir longsornya meluas dan memungkinkan rumahnya ambruk. Pemilik rumah berharap pihak pemerintah ikut membantunya untuk meringankan bebannya. Warga Kampung Sekolak Darat Kabupaten Kutai Barat beramai-ramai menanami ruas jalan dengan pohon sawit. Titik utama penanganan yakni jalan rusak dan sudah digenangi air. Meski jalan sudah ditanami sawit, namun sejumlah kendaraan tetap diperbolehkan melintas kecuali truk mengangkut minyak sawit. Truk-truk tersebut tidak diizinkan melintas karena diduga menjadi penyebab kerusakan badan jalan. NS pria
pria berusia 50 tahun ini harus berurusan dengan polisi di Tarakan, Kalimantan Utara. NS ditangkap karena diduga telah mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur. Kepada polisi, pelaku mengakui perbuatannya dan ia pun mengaku khilaf. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 12 tahun. Seorang pria berinisial SB nekat menyebarkan video mesum antara dirinya dan mantan pacarnya. Aksi tersebut dilakukan pelaku karena sakit hati setelah mengetahui kekasihnya itu berselingkuh. Rasa sakit hati itu kian bertambah setelah pelaku diputuskan oleh kekasihnya tersebut. Akibat perbuatannya, SB terancam hukuman 6 tahun kurungan penjara. Jalan PM Nor, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang kondisinya memprihatinkan. Salah satu sisi jalan ambles dan membentuk lubang menganga serta membahayakan pengendara roda 2 maupun 4. Peristiwa tersebut menyebabkan pagar dan halaman parkir Masjid Babul Hafazah ikut rusak. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot akan melakukan perbaikan mulai bulan Maret 2025. Membawa sejumlah spanduk yang berisi tuntutan, puluhan emak di Perumahan Bumi Prestasi Kencana dan Samarinda City Harapan Baru Lojanan Ilir ini menggelar aksi demo di jalur masuk perumahan. Para emak-emak ini mendesak agar pemerintah kota menutup tempat penampungan sampah atau TPS sementara yang ada di jalur masuk tersebut. Mereka menolak TPS tersebut karena aroma tidak sedapnya tercium hingga ke perumahan. Aroma ini dirasakan siang dan malam karena sejumlah warga yang membuang sampah itu tidak hanya berasal dari perumahan, namun warga sekitar ikut pula membuang sampah di tempat tersebut. Benar, nggak apa-apa, Pak. Marah nomor 1, mengganggu. Ya, kayak gini tuh apa itu ya? Terus yang buang sampah sini siapa aja, Bu? Kebanyakan, Bu? Orang luar itu, orang banyak yang tadi kayak orang lewat-lewat tadi itu kan, yang buang-buang itu orang luar banyak, orang mana-mana buang ya ke sini. Ya, karena kalau dari perumahan sendiri, Mas, itu ada iurannya. Oh, dari ada iurannya kalau perumahannya. Jadi ada petugas kebersihan yang Orang siap sini kalau mau dibuang kemana terserah. Kalau orang ke perumahan, enggak mengganggu di sini juga enggak mau dibuang sana, kan ini ada pembayaran. Kalau orang luar ini kan mengganggu sekali. Jadi tuntutannya apa, Bu? pindah. Pindah ya? Iya. Tutup, pindah. Ditutup pindah jauh. Jauh. Waktu bersih-bersih di sini ya. Menyikapi hal itu, pihak kelurahan berjanji akan memenuhi harapan para emak-emak tersebut. Pihak kelurahan juga setuju TPS yang dianggap mengganggu tersebut ditutup. Kita akomodasi keinginan warga. Menghendaki untuk TPS ini dipindah. Cuma nanti teknisnya kan dari warga juga kasih waktu lebih 1 minggu lah kita berproses. Karena memang pembiasaan warga membuang sampah ini perlu kita sosialisasikan. Rencana nanti kami sama tim relawan berjaga nanti di depan supaya nanti warga nggak buang. Mungkin dalam beberapa hari kami koordinasi dengan beberapa pihak dinas tadi untuk melakukan pembersihan di sini sekalian pembongkaran tempat sampah. Jadi kita akomodasi. Tapi karena warga menghendaki ini ditutup, kita akomodasi semua difokuskan ke TPS di Peri. Maka mulai hari ini kita rencana adakan penutupan bersama lurah dan kepala BPBD untuk penutupan sampah ini untuk dipindahkan ke Peri, TPS Peri yang memang milik pemerintah kota. Nah, jadi alternatifnya cuma satu, sampah harus dibuang di lokasi TPS Peri. Dan kami minta juga kepada warga untuk melakukan swadana untuk penjagaan terhadap warga-warga di luar yang membuang sampah di sekitar jalan arah ke perumahan BPK ini. Ini lahan perumahan, sebetulnya
dipersilahkan, cuman karena memang terlalu di pinggir jalan akhirnya baunya juga tidak sedap oleh warga yang keluar dari perumahan BPK. Jika TPS ini ditutup, maka warga harus membuang sampah ke area TPS yang lokasinya cukup jauh dan berada di sekitar area pelabuhan. Iswanto melaporkan dari Samarinda.